Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah hari ini pertemuan kedua. Selamat bergabung kembali dalam kajian ilmu waris batch ketiga bersama Ustadz Maftu Supriyadi yang insya Allah di pertemuan kedua ini kita akan mulai mengenal siapa saja yang menjadi ahli waris ya. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang dasar-dasar ilmu waris. Apa itu ilmu waris, lalu apa saja syarat-syaratnya, hukumnya seperti apa, dan lain-lain. Yang insya Allah nanti selama 2 jam ke depan kita akan mengupas tuntas di pertemuan kedua ini tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa bagian-bagiannya, begitu. Live ini. Baik. Iya, nampaknya Ustadz Maftu Supriyadi sudah bergabung di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nur, sehat? Alhamdulillah, Ustadz. Bagaimana kabarnya antum juga? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, Ustadz Maftu ini sedang mengemban amanah dakwah di Pulau Kalimantan. Betul, Ustadz? Iya, betul. Ini Masya Allah. 0 km perbatasan. Masya Allah. Bapak Sukri ya. Ya, ini ada teman saya di sini juga ya. Perbatasan pos lintas batas negara ya antara Indonesia dan Malaysia. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu dan dipermudah serta lancar dalam mengemban misi dakwah di Pulau Kalimantan. Baik Ustadz, tanpa berlama-lama, Alhamdulillah di kesempatan pertemuan kedua ini, setelah kita pekan lalu membahas dasar-dasar ilmu waris, sekarang kita akan masuk dan mulai memperkenalkan atau mulai mengenali siapa saja yang menjadi ahli waris, gitu ya. Maka untuk itu, Bapak dan Ibu mohon disiapkan catatan dan fokusnya. Mari kita simak kajian kelas ilmu waris batch ketiga bersama Ustadz Maftu Supriyadi. Ustadz, tafadhol masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladun falahunna sulusa ma tarak. Al-ayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmatan yang tak terhingga sampai detik ini, sampai saat ini kita bisa melaksanakan pengabdian kita, dan mudah-mudahan barusan kita melaksanakan salat subuh berjamaah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya,
kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita semua yang masih turut, yang masih taat melaksanakan perintah dan titahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul jaza dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki pertemuan kedua di batch ketiga ini, izinkan saya menyampaikan salam ta'zim ya buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dimanapun berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala pun, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang ashabul furud. Ya. Siapakah ashabul furud itu? Nah, ini. Mengenal ashabul furud. Ashabul furud itu adalah ahli waris yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan bagian pasti dari harta warisan. Sekali lagi, ashabul furud itu adalah ahli waris yang mendapatkan bagian ya tetap ya, yang ditetapkan oleh uladikum di sana adalah anak biologis atau anak kandung ya. Anak kandung. Jadi kalau bukan anak kandung ya bukan termasuk ashabul furud. Anak kandung, anak bawaan, anak sambung, anak bawaan itu bukan ashabul furud. Tapi yang dimaksud ashabul furud itu adalah anak kandung atau anak biologis ya dari pernikahan antara suami dan istri yang sah secara syariat Islam. Sampai di situ ya. Nah, jadi yusikumullah bi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang harta warisan bagi anak-anak kalian lidzakari mislu haddil unsayain. Ya. Apabila anak kalian itu terdiri dari laki-laki dan perempuan ya, maka bagian laki-laki itu mendapat seperti mendua bagian yang didapatkan oleh anak perempuan. Atau jelasnya begini, bagian anak laki-laki itu adalah 2 bagian, sedangkan anak perempuan 1 bagian. Gitu ya. Yang dimaksud lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua apabila meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki mendapatkan 2, sementara anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Nah, begitu ya. Ini adalah ketetapan Allah. Nah, kemudian dilanjutkan masih dalam ayat ke-11. Fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna sulusa ma tarok. Fa in kunna nisaan, maka apabila anak
almarhum itu semuanya perempuan, nih, maka apabila anaknya perempuan semua, ini kan kalau dilihat di bagan, tadi ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, 2:1. Nah, sekarang anaknya perempuan semuanya. Ya. Yang lebih dari 2 orang. Ya. Maka bagiannya falahunna sulusa matarok. Maka 2 orang anak perempuan tersebut bagiannya adalah as-sulusa, jadi 2/3. Nah, 2/3. Jadi kalau anaknya perempuan semua, ya minimal 2 orang atau lebih berapapun jumlahnya, maka bagian anak perempuan itu adalah 2/3. Ya. Nih yang warna hijau di bawah, ya ada mayit, kemudian di bawahnya far'u waris, ya. Nih apabila anaknya si mayit ini anaknya perempuan semuanya, ya tidak ada anak laki-laki, maka bagian anak perempuan tersebut 2/3. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Apabila anak si mayit itu cuma 1 orang perempuan, maka bagi anak perempuan itu falaha an-nisfu. Bagiannya 1/2 dari harta yang ditinggalkan almarhum. Begitu. Ya. Nah, ini untuk bagian anak laki-laki. Tadi anak laki-laki dan anak perempuan. Jika almarhum, jika si mayit ya meninggalkan putra atau putri, misalkan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagiannya adalah asobah bil goir. Maksudnya apa? Asobah bil goir itu adalah sisa dengan komposisi 2 bagian anak laki-laki dan 1 bagian anak perempuan. Nah, kemudian bagaimana kalau anaknya perempuan semua, Ustadz? Nah, gitu kan? Maka bagi anak perempuan apabila jumlahnya 2 orang atau lebih itu bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka ketetapan Allah bagi anak perempuan tersebut 2/3 dari harta peninggalan almarhum. Nah, bagaimana kalau sekarang anaknya perempuan sendirian? Kata Allah, fa in kanat wahidatan falaha an-nisfu. Maka bagi seorang anak perempuan bagiannya 1/2. Nah, begitu ya ketetapan Allah. Nah, kemudian siapa lagi ashabul furud yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an? Surat An-Nisa ayat ke-11 ya. Selain siapa tadi? Anak laki-laki ya. Selain anak laki-laki, anak perempuan ya. Nah, ada juga ayah nih ke atas. Dari mayit itu ada asal, nah ke atas. Nah itu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat An-Nisa ayat ke-11, masih lanjutan yang tadi ya. Wali abawaihi likulli wahidin min huma. Bagi kedua orang tua, nah berarti orang tua termasuk ashabul furud, ya, ahli waris yang mendapatkan bagian tetap, ya, yang ditetapkan oleh Al-Quran. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma, dan bagi kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibu, wahidin minhuma, masing-masing. Jika ada ayah dan ibu, maksudnya apabila si mayit itu masih memiliki
orang tua lengkap, ayahnya ada, ibunya ada, gitu ya. Maka bagi ayah dan ibu masing-masing as-sudusu. As-sudusu itu berapa, Kang? Ya, 1/6. Ya, 1/6. Masing-masing 1/6. Ayah 1/6, ibu 1/6. Ya, oke, baik. Nah, mimma taroka ingkana lahu walad, jika si mayit itu meninggalkan anak. Maksudnya ketika si mayit meninggal, almarhum wafat, memiliki anak, meninggalkan anak. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Ayah ibunya masih ada, maka ketetapan Allah bagi ayah 1/6, bagi ibu 1/6. Begitu ya. Nah, itu yang warna hijau. Oke. Nah, gitu. Kemudian kita bergeser ke sebelah kiri. Kemudian tentang suami. Nah, tentang suami. Nah, suami ini dan istri ya, itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Nah, sekarang bagian suami dulu. Ya, bagian suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi suami jatahnya an-nisfu 1/2. Jika yang meninggal itu istrinya itu ya tidak memiliki anak, maksudnya anak kandung, baik anak yang dari suaminya atau dirinya atau anak bawaan, gitu, bukan dari dirinya. Maksudnya bukan dari suami yang sekarang atau pernah si istrinya pernah menikah, kemudian punya anak, kemudian suami pertamanya meninggal katakan ya, kemudian menikah lagi dengan suami ini, misalkan. Nah, suami ini ya, dengan suami ini, kemudian istrinya meninggal. Ya, istrinya meninggal, maka bagian suami yang ini bagiannya berapa? 1/2 jika si istri ini tidak mempunyai anak. Ya. Tetapi apabila si istrinya memiliki anak, baik anak dari dirinya, dari suaminya, atau dari suami yang lain, maka suami ini jatahnya berkurang dari 1/2 menjadi 1/4. Falakumur rubu'u mimma tarokna, ya, bagi suami 1/4 apabila si mayit yang jadi istrinya itu memiliki anak. Ya. Oke. Nah, jadi kemungkinannya suami ada 2. Bisa 1/2, 1/2, atau bisa mendapatkan 1/4. Ya, tergantung kondisi apakah si mayit itu memiliki anak atau tidak. Kalau tidak memiliki anak, maka jatah suami 1/2. Sedangkan kalau si mayitnya memiliki anak, maka jatahnya 1/4. Betul? Yang selanjutnya bagian istri. Ya, bagian istri. Istri bagiannya berapa? Ketetapan Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-12, istri ada 2 kemungkinan seperti suami. Istri mendapatkan bagian 1/4 jika si mayit, sekali lagi, jika si mayit ya suaminya itu tidak memiliki para waris atau tidak memiliki anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Tetapi kalau si mayit punya anak,
maka istri jatahnya 1/8. Nah, sekali lagi, jika si suaminya memiliki anak dan meninggal ya suaminya, maka istri jatahnya 1/8. Nah, inilah hadirin ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli waris yang akan mendapatkan hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Yang warna hijau ini saya sengaja dikasih warna hijau karena ahli waris yang 6 atau 5 ini tidak akan terhijab. Ya, maksudnya terhijab hirman atau ya terhijab hirman. Ya, ketika siapapun yang meninggal misalkan ya, tanya misalkan suaminya meninggal, istrinya ada, istrinya sah misalkan ya, belum cerai misalkan. Apakah si mayit punya anak? Ada, misalkan tanya anak. Kemudian apakah si mayit punya ayah? Misalkan ada, ibunya masih ada. Nah, begitu. Nah, maka ketika ahli waris yang 6 orang ini ada, ya, atau 5 orang ini ada, maksudnya 5 pihak atau bukan orang ya, 6 atau 5 pihak ini ada, maka ahli waris setelahnya atau yang ke samping, misalkan nih ahli waris hawasi, ada di situ saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki atau perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman kandung dan anak laki-lakinya, paman sebapak dan anak laki-lakinya, maka itu terhijab, artinya terhalang. Oleh siapa? Bisa oleh anak, bisa oleh ayah. Gitu. Nah, sedangkan yang ke bawah furu, cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, selama ada anak laki-laki itu terhijab oleh anak laki-laki. Nah, sekali lagi harus harus dipahami ya, gitu ya. Cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki itu terhijab, terhalang mendapatkan harta warisan oleh anak laki-laki si mayit. Selama almarhum memiliki anak laki-laki yang hidup, maka cucu semuanya terhijab, terhalang. Ya. Demikian juga di atasnya, di atas ayah ya. Kakek nenek dari ayah, selama ada ayah, maka kakek nenek dari ayah terhijab oleh ayah. Ya. Kemudian nenek dari ibu. Selama ada ibu almarhum, maka nenek terhijab, terhalang mendapatkan harta warisan cucunya. Gitu, ya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, skema ya Syajaratul Miras atau skema distribusi ahli waris atau ashabul furud ya, yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Baik, cukup dulu di sini, nanti kita disambung dengan pertanyaan mungkin ya Ustadz Nur. Baik, Ustadz Nur, silakan. Baik, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Mabtu Supriyadi mengenai Ashabul Furud yang Bapak dan Ibu tadi saksikan juga di layar Zoom-nya masing-masing. Ada namanya Syajaratul Miras, di sana tercantum gitu ya siapa saja ahli waris atau Ashabul Furud
ada yang utama, ada yang nanti prioritas. Kalau diibaratkan prioritas ya, Ustadz Maftu sudah membuat berdasarkan warna, maka warna mana dulu yang akan mendapatkan atau ahli waris utama gitu ya. Nanti kalau yang hijau sudah tidak ada, baru bisa ke atas, bisa ke samping ke saudara kandung, laki-laki perempuan gitu ya, ataupun nanti ke bawah cucu laki-laki perempuan, ataupun ke nenek, dan terakhir ke paman kandung, kakek nenek. Ada juga mu'tikah. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, silahkan untuk bertanya. Pertanyaan bisa dicantumkan di kolom chat Zoom-nya masing-masing, atau Bapak dan Ibu juga bisa mengangkat fitur raise hand di Zoom-nya masing-masing untuk bertanya langsung kepada Ustadz Maftu Supriyadi.